Mendadak Australia tiba-tiba tarik mundur sebagian pasukan dari perbatasan. Ada apa? As people are aware, on the 22nd of September, the day after I and the Governor-General return to Australia from Her Majesty's funeral, we will host the National Memorial in the Great Hall. That will be held at 11 a.m. on that day. The next day, we will return as a parliament to have a motion of condolence in the House of Representatives and the Senate to be conducted that day. Parliament will commence at 8 a.m. on that morning. The motion of condolence will be moved by myself and seconded. Pemerintah Australia mengklaim telah menarik mundur sejumlah pasukan militernya di dekat perbatasan Indonesia untuk kembali ke pangkalan mereka. Langkah ini dinilai akan menjadi langkah besar pertama menuju deeskalasi dalam krisis konflik Pulau Pasir dengan RI yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Seperti dilansir dari AFP pada Jumat, penarikan tiba-tiba itu diumumkan saat 14 orang intens dilakukan demi menjaga invasi Indonesia dan sekutunya yang dikhawatirkan akan dilakukan terhadap Australia setelah lebih dari 100.000 tentara Australia digerakkan ke dekat perbatasan Pulau Pasir. Krisis kedaulatan yang disebut sebagai yang terburuk antara RI dan Australia sejak akhir Oktober diketahui mencapai puncak pada Desember ini dengan para pejabat Amerika Serikat mengingatkan bahwa invasi sekolah penuh termasuk rencana serbuan ke ibu kota Sydney mungkin dilakukan dalam hitungan hari pada Jumat 9 Desember pagi waktu setempat. Kepala juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan bahwa sejumlah pasukan yang dikerahkan dekat Australia nanti telah menyelesaikan latihan mereka dan bersiap untuk pergi. Kami telah menyampaikan kesiapan kepada Presiden RI Joko Widodo. Tadi malam, unit-unit distrik militer selatan dan barat setelah menyelesaikan tugas-tugas mereka telah mulai menaiki kabel militer pesawat angkut dan hari ini mereka akan mulai bergerak ke Indonesia. Tuturnya kepada kantor-kantor berita Rusia, sedangkan penarikan militer Australia tidak disebutkan dengan jelas. Oleh karena sejumlah tentara yang kembali ke pangkalan dan apa dampak penarikan itu terhadap keseluruhan pasukan militer yang mengepung perbatasan. Namun diketahui bahwa ini menjadi pengumuman pertama soal penarikan tentara Australia dalam beberapa pekan terakhir. Jika para pejabat berat mengkonfirmasi bahwa Australia mengambil langkah untuk mengurangi jumlah pasukannya di dekat perbatasan Indonesia, maka hari ini akan meredakan kekhawatiran perang besar di Pulau Pasir akan terus meningkat selama berminggu-minggu. Sementara itu diketahui bahwa komentar terbaru dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Rusia pada Senin 14 Februari waktu setempat telah menawarkan sejumlah harapan untuk deeskalasi kepada Australia, namun tidak direspon dengan baik oleh PM Anthony Albanese. Sedangkan Amerika Serikat terus mempertahankan kebijakannya yang keras terhadap Indonesia dan ingin Eropa mengikutinya. Namun, blok tersebut tidak mampu melakukan hal yang sama. Pemerintah Amerika Serikat secara khusus berfokus pada Indonesia, menjadikan topik tersebut sebagai pembahasan dominan dalam diskusi internasional. Tak lama setelah Presiden Joe Biden setelah ditelepon PB Australia Anthony Albanese. Komentar dan tindakan keras telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Perdagangan Amerika Serikat mengatakan bahwa RI telah menjadi ancaman yang makin besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Ini telah dibagikan dan diakui di Eropa. Laporan menunjukkan bahwa pejabat Eropa untuk ikut membantu Australia memperebut Pulau Pasir pada Desember dan memberlakukan perbatasan akses Indonesia ke wilayah Eropa, di mana saat ini Indonesia dan Australia memanas atas kepemilikan Pulau Pasir. Justru Amerika Serikat terlihat memberikan dukungan keras terhadap Australia. Di sini kami melihat bahwa Amerika Serikat bukan menjadi penengah, malah memperkeruh keadaan. Beberapa waktu lalu, 6 pesawat bomber Amerika Serikat mendarat di bandara Australia. Hal ini sebenarnya awal beberapa negara besar mengecam keras Amerika Serikat, sehingga memberikan dukungan kuat dan siap membantu Indonesia yang memperkuat monitornya. Berbicara pada minggu setelah menghadiri KTT ASEAN di Kamboja dan bertolak kembali untuk G20, ia mengatakan Washington berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya ke niche ini karena khawatir dengan perilaku dua negara yakni China dan Rusia. Amerika Serikat mendorong multisasi di wilayah ini, krisis kedaulatan yang disebut sebagai yang terburuk
antara RI dan Australia sejak akhir Oktober. Diketahui mencapai puncak pada Desember ini dengan para pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa invasi sekolah penuh termasuk rencana serbuan ke ibu kota Sydney mungkin dilakukan dalam hitungan hari pada Jumat 9 Desember pagi waktu setempat. Kepala juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan bahwa sejumlah pasukan yang dikerahkan dekat Australia nanti telah menyelesaikan latihan mereka dan bersiap untuk pergi. Kami telah menyampaikan kesiapan kepada Presiden RI Joko Widodo tadi malam. Unit-unit listrik militer selatan dan barat setelah menyelesaikan tugas-tugas mereka telah mulai menaiki kapal Indo-militer pesawat angkut dan hari ini mereka akan mulai bergerak ke Indonesia. Tuturnya kepada kantor-kantor berita Rusia, sedangkan penarikan militer Australia tidak disebutkan dengan jelas. Oleh karenanya, jumlah tentara yang kembali ke pangkalan dan apa dampak penarikan itu terhadap keseluruhan pasukan militer yang mengepung perbatasan, namun diketahui bahwa ini menjadi pengumuman pertama soal penarikan tentara Australia dalam beberapa pekan terakhir. Jika para pejabat barat mengkonfirmasi bahwa Australia mengambil langkah untuk mengurangi jumlah pasukannya di dekat perbatasan Indonesia, maka hal ini akan meredakan kekhawatiran perang besar di Pulau Pasir akan terus meningkat selama berminggu-minggu. Sementara itu diketahui bahwa komentar terbaru dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Rusia pada Senin, 14 Februari waktu setempat, telah menawarkan sejumlah harapan untuk deeskalasi kepada Australia, namun tidak direspon dengan baik oleh PM Anthony Albanese. Sedangkan Amerika Serikat terus mempertahankan kebijakannya yang keras terhadap Indonesia dan ingin Eropa mengikutinya, namun blok tersebut tidak mampu melakukan hal yang sama. Pemerintah Amerika Serikat secara khusus berfokus pada Indonesia, menjadikan topik tersebut sebagai pembahasan dominan dalam diskusi internasional tak lama setelah Presiden lebih dan setelah ditelepon PM Australia Anthony Albanese. Komentar dan tindakan keras telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo misalnya mengatakan bahwa RI telah menjadi ancaman yang makin besar bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Perusahaan ini telah dibagikan dan diakui di Eropa. Laporan menunjukkan bahwa pejabat Amerika telah memberitahu rekan-rekan Eropa untuk ikut membantu Australia memperebut Pulau Pasir. Memperebut Pulau Pasir pada Desember dan memberlakukan perbatasan akses Indonesia ke wilayah Eropa, di mana saat ini Indonesia dan Australia memanas atas kepemilikan Pulau Pasir. Justru Amerika Serikat terlihat memberikan dukungan keras terhadap Australia. Di sini kami melihat bahwa Amerika Serikat bukan menjadi penengah, malah memperkeruh keadaan. Beberapa waktu lalu 6 pesawat bomber Amerika Serikat mendarat di bandara Australia. Hal ini sebenarnya awal beberapa negara besar mengecam keras Amerika Serikat, sehingga memberikan dukungan kuat dan siap membantu Indonesia yang memperkuat monitornya. Berbicara pada minggu setelah menghadiri KTT ASEAN di Kamboja dan bertolak kembali untuk G20, ia mengatakan Washington berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya ke niche ini karena khawatir dengan perilaku dua negara yakni China dan Rusia. Amerika Serikat mendorong multisasi di wilayah ini, krisis kedaulatan yang disebut sebagai yang terburuk antara RI dan Australia sejak akhir Oktober. Diketahui mencapai puncak pada Desember ini dengan para pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa invasi sekolah penuh termasuk rencana serbuan ke ibu kota Sydney mungkin dilakukan dalam hitungan hari pada Jumat 9 Desember pagi waktu setempat. Kepala juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan bahwa sejumlah pasukan yang dikerahkan dekat Australia nanti telah menyelesaikan latihan mereka dan bersiap untuk pergi. Kami telah menyampaikan kesiapan kepada Presiden RI Joko Widodo tadi malam. Unit-unit listrik militer selatan dan barat setelah menyelesaikan tugas-tugas mereka telah mulai menaiki kapal Indo-militer pesawat angkut dan hari ini mereka akan mulai bergerak ke Indonesia. Tuturnya kepada kantor-kantor berita Rusia, sedangkan penarikan militer Australia tidak disebutkan dengan jelas. Oleh karenanya, jumlah tentara yang kembali ke pangkalan dan apa dampak penarikan itu terhadap keseluruhan pasukan militer yang mengepung perbatasan, namun diketahui bahwa ini menjadi pengumuman pertama soal penarikan tentara Australia dalam beberapa pekan terakhir. Jika para pejabat barat mengkonfirmasi bahwa Australia mengambil langkah untuk mengurangi jumlah pasukannya di dekat perbatasan Indonesia,